Jadi mudah-mudahan sekarang ini sedang proses saya nih, proses memediasi kedua belah pihak untuk mencapai jalan yang terbaik di dalam persoalan ini. Ya, itu ya. Oke, Bang Oto terkait kehadiran kemarin Bang Partai dengan membawa ke sini mengadukan masalah etika segala macamnya, mungkin Bang Oto sebagai ketua Pradi di sini bisa menjelaskan, Bang. Memang saya mendapat laporan dari sekretariat bahwa rekan Partai dan rekan Warakarta ya datang menyampaikan pengaduan ya terhadap adanya pelanggaran kode etik ya dari KPH. Tapi itu pengaduan itu ditujukan kepada saya, tidak ditujukan kepada Dewan Kehormatan. Oke. Ya suratnya begitu. Jadi seharusnya menurut ya, tapi hak dia juga, dia mengajukan pengaduan itu kepada saya sebagai ketua umum Pradi ya. Jadi saya tentunya nanti akan mempertimbangkan apakah ini akan saya periksa, saya serahkan kepada Dewan Kehormatan, apakah juga akan saya serahkan kepada Komisi Pengawas Advokat, ya. Tapi tentunya setelah kami pelajari dulu, karena kami kan sebagai ketua Pradi kan terus kami pelajari apakah ini layak diteruskan atau tidak, kan begitu. Itu yang ada laporan itu. Tapi sejauh ini perkembangannya mungkin seperti apa Pak? Yang Bapak lihat atau surat tuntutan itu sudah Bapak pelajari kah? Lalu apa yang Bapak petik gitu dari surat tuntutan itu? Memang adakah dugaan bahwa HPH itu melanggar kode etik? Kalau mengenai materinya mungkin saya tidak bisa ungkapkannya ya, karena itu harus kita periksa dulu ya. Kalau itu nanti konteksnya bagian dari Dewan Kehormatan kode etik, tentunya saya serahkan kepada Dewan Kehormatan. Ya, jadi saya tidak posisi yang tepat kalau membahas isi daripada laporan itu. Jadi saya hanya bisa ungkapkan bahwa ada pengaduan gitu. Okay. Apalagi memberikan penilaian, ya kan? Penilaian apakah pelanggar kode etik atau tidak itu kan harus diperiksa dulu. Ya. Nah, jadi bagi saya sebenarnya ini hal yang harus saya sesalkan ya. Kenapa harus terjadi perkara perceraian berujung pada Dewan Kehormatan? Ini yang saya betul-betul sangat sesalkan. Baik saya sebagai pribadi, baik sebagai ketua Pradi sangat menyesalkan terjadinya perselisihan dan akibat daripada perselisihan. Ya. Kenapa? Persoalan ini kan sebenarnya kan intinya kan hanya mengenai perkara perceraian. Ya. Tentu diikuti dengan adanya tuntutan-tuntutan monogini dan sebagainya. Tetapi kita lihat perkara ini sekarang sudah seakan-akan bukan lagi perkara perceraian, sudah beranak pinak ini semua perkara ini. Nah ini kan juga jangan sampai terjadi penelantaran kepada si klien kan gitu. Jadi itu harus diingat gitu ya, klien itu tidak boleh ditelantarkan karena kepentingan pribadi dari advokatnya sendiri. Itu poin yang pertama. Nah, oleh karena itu mestinya harus dihindari adanya perseteruan pribadi, jangan dibawa kepada ranah ini. Apalagi ini kan soal masalah keluarga yang harus kita tutupi ya. Tapi ya apapun sudah terjadi, kita mau apa? Kita harus mencari jalan keluar yang terbaik lah, gitu ya. Bahkan saya sendiri memang saya harus sampaikan kepada kalian, saya ingin perkara ini redup, bisa happy ending, landing softly, ya. Karena ada keberuntungan, ada kesenangan buat saya sekarang ini karena bukan kesenangan ya, ada harapan lah ya bagi saya karena Desire juga datang kembali ke saya mengadukan masalah ini.
Demikian juga saya sudah bertemu dengan Desire, saya sudah bertemu dengan Pak Hotma, di mana saya berupaya mencari jalan keluar, memediasi antara kedua belah pihak. Dan pada prinsipnya Ibu Desire juga bersedia untuk dimediasi, dan Pak Hotma juga bersedia dengan senang hati untuk dimediasi, ya. Jadi dan juga saya sudah berkomunikasi dengan Hotma Paris tentang hal ini, karena bagaimanapun Ibu Desire itu kliennya Hotma, tetapi kalau semuanya ingin menyelesaikan dengan baik, ya tentunya kan kita harapkan ini selesai. Jadi mudah-mudahan sekarang ini sedang proses proses memediasi kedua belah pihak untuk mencapai jalan yang terbaik di dalam persoalan ini. Ya, itu yang terjadi. Jadi itu kewajiban saya, gitu ya. Dan saya beruntung ternyata mereka juga bersedia kok sebenarnya. Jadi semuanya baik-baik aja sebenarnya. Cuma yang netral gitu ya Pak. Waktu yang tepat, ya. Tetapi saya tidak bisa memastikan apakah akhirnya ini bisa berhasil, tidak, ya. Tetapi dengan itikat baik dari Pak Hotma, dari Ibu Desire, dari Hotma Paris, saya kira nggak mungkin lah. Masa perang Irak terus aja pun bisa selesai, masa ini nggak bisa selesaikan? Ya, itu. Bang, berarti dikesampingkan dulu personal ya Bang, antara Bang Hotma dengan Bang Hotman sendiri, dikesampingkan dulu. Berarti di sini Abang betul-betul memediasi bahwa tanpa meninggalkan Bang Hotman, Abang memediasi untuk rumah tangga ini sendiri. Iya, saya tidak akan mau menjadi pengacara dari siapapun. Saya tidak akan menjadi pengacaranya Desire, ya. Dan itu tegas saya sampaikan. Tapi saya mediator lah istilahnya kan. Di pengadilan pun nanti kan, kalau sampai di pengadilan kan ini kan dimediasi. Nah, siapa tahu ini bisa dimediasi. Tentunya kalau saya memediasi kan harus persetujuan dari mereka. Secara verbal, Pak Hotma mengatakan setuju kalau saya menjadi mediator. Demikian juga Desire juga secara verbal sudah menyatakan setuju atau tidak. Nah, nanti kita akan rumuskan dulu, ya, kira-kira bagaimana aturan main mediasi ini. Apakah saya langsung berhubungan, mereka dipertemukan? Apakah saya dengan Hotma, kemudian saya dengan Desire, baru, ya, kan kita bikin kamar-kamar gitu kan? Mediasi yang sebenarnya kan bisa dulu antara saya dengan Pak Hotma, bisa dengan saya dengan Ibu Desire, kemudian mereka dipertemukan dan sebagainya. Nah, ini tentunya tidak begitu. Menurut saya mungkin bisa gitu ya. Walaupun sekarang ini masih mereka biasalah negosiasikan. Yang satu ada syarat, yang satu ada syarat. Nah, saya harus mencoba menyelesaikan bagaimana syarat-syarat ini bisa dipenuhi atau bisa tidak perlu dilakukan syarat-syarat ini. Nah, ini upaya ya. Jadi ya kita harus berdoa dengan baik karena ini nggak bisa kekuasaan sendiri kan. Saya sudah sampaikan Pak Hotma bahwa tidak baik kalau ini diteruskan. Saya katakan kalau ini terus berperkara, ini jadi arang dan jadi abu, ya kan? Padahal perkaranya kan hanya sederhana, perceraian, tinggal bagi harta, selesai. Tapi kenapa ini kok jadi panjang gitu? Kan sebagai advokat juga kan kita rasanya kan, aduh, kenapa ya sebagai profesi kan kurang bagus gitu loh, ya. Tapi saya anggap ini ada, menurut saya ya mungkin ini hilaf aja lah. Kita tidak usah memperbanyak panjang ya. Masyarakat juga mungkin juga nggak usah terpengaruh terlalu jauh. Saya meyakini baik tanpa saya maupun dengan melalui saya persoalan ini bisa mereka selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan di tangan Abang ini bisa dengan baik. Iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya gini Bang, mudah-mudahan selesai Bang ya. Aku sih berharap tidak lagi ada polemik, drama, ketok pintu atau apa ya Bang. Jadi yang aku mau tanya adalah etik untuk seorang advokat sendiri ini Bang, apanya? Memperbolehkan seseorang membuka